Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Panduarimba, NPM 18630024. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Jadi, dalam video kali ini adalah suatu tugas untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, jadi yang saya bahas kali ini yaitu studi kasus prototipe membangun aplikasi store manajemen toko Akhtar Galaxy menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL yang dibuat oleh Bapak Jahid Musyapa Skom Mkom. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu Jam2 Java di BMS atau Database Management System, yaitu yang pertama pengantar Java. Hal yang paling utama sebelum membangun sebuah aplikasi adalah berikhtiar untuk memahami segala aspek yang berkenaan dengan aplikasi tersebut. Jadi kita sebelum membuat suatu aplikasi pasti kita akan menentukan aplikasi atau suatu bahasa yang akan kita gunakan untuk memenuhi aplikasi yang akan kita buat tersebut. Jadi bahasa pemrograman Java pada awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems yang diprakarsai oleh James Gosling dan dirilis pada tahun 1995. Sebagai komponen inti dari platform Java Sun Microsystems atau Java 1.0 dengan pada saat itu dinamakan J2SE. Rilis terbaru Java Standard Edition adalah Java SE 8. Dengan kemajuan Java yang popularitasnya yang meluas, beberapa konfigurasi dibuat agar sesuai dengan berbagai jenis platform. Sebagai contoh, seperti J2EE atau aplikasi Enterprise, J2ME untuk aplikasi mobile. Versi J2 yang baru diganti namanya menjadi Java SE, Java EE, dan Java ME. Java dijamin bisa write once, run anywhere. Nah, jadi Java dapat diartikan dalam beberapa varian, yaitu yang pertama itu berorientasi objek. Berorientasi objek itu maksudnya di Java semuanya adalah objek. Java dapat dengan mudah diperluas karena didasarkan pada objek tersebut. Nah, yang kedua itu platform independent. Platform independent itu tidak seperti bahasa lain seperti bahasa C++ atau bahasa C. Jadi pada saat dikompilasikan itu mesin tertentu melainkan ke dalam kode byte. Independent platform. Kode byte ini didistribusikan melalui web dan ditafsirkan oleh virtual machine atau JVM, di mana platform pun yang menjalankannya. Nah, jadi dia berbeda dengan bahasa lain. Lalu yang selanjutnya itu sederhana. Disebutkan kata sederhana mengapa? Karena Java didesain agar mudah dipelajari. Jika Anda memahami konsep dasar OOP Java, maka kita akan mudah lebih untuk memahaminya. Lalu yang selanjutnya itu ada diartikan sebagai aman. Nah, jadi aman di sini itu dengan fitur aman Java ini memungkinkan untuk mengembangkan bebas virus, sistem bebas tempar. Jadi teknik orientasinya didasarkan pada inskripsi kunci publik. Lalu yang selanjutnya itu ada arsitektur netral, yaitu kompilator Java menghasilkan format file objek netral arsitektur. Lalu yang selanjutnya dikatakan di situ adalah portable. Kenapa jadi portable? Karena Java menjadi arsitektur yang netral dan tidak memiliki aspek tergantung implementasi dari spesifikasi membuat Java portable. Nah, seperti itu penjelasannya. Lalu yang selanjutnya itu kuat. Java berusaha untuk menghilangkan situasi rawan kesalahan dengan menekan terutama pada pengecekan kesalahan waktu kompilasi dan pemeriksaan runtime. Lalu multithread. Yang selanjutnya dengan fitur multithreaded, Java adalah memungkinkan untuk menulis program yang dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan. Nah, jadi bisa dilakukan banyak tugas secara bersama, yaitu multi-threaded. Lalu yang selanjutnya ada diinterpretasikan, yaitu kode byte Java diterjemahkan dengan mudah ke penunjuk mesin asli dan tidak disimpan dimanapun. Nah, jadi langsung di mesin. Lalu yang selanjutnya ada kinerja tinggi. Nah, jadi kinerja tinggi dengan penggunaan compiler just in time, Java memungkinkan kinerja tinggi. Lalu yang selanjutnya ada distribute. Distribute itu Java dirancang untuk melindungi distribut internet. Nah, jadi ada hubungannya dengan internet. Lalu dynamic Java dianggap lebih dinamis daripada C atau C++ karena
Dirancang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berkembang, program Japa dapat membawa sejumlah besar informasi runtime yang dapat digunakan untuk memverifikasi dan menyelesaikan akses objek pada saat runtime. Nah, lalu di sini ada penjelasan sedikit sejarah tentang Japa, yaitu James Gosling memprakarsai proyek bahasa Japa pada bulan Juni 1991 untuk digunakan di salah satu dari sekian banyak proyek set-top box bahasa yang awalnya disebut OAK setelah pohon ek yang berdiri di luar kantor. Gosling juga menggunakan nama hijau dan kemudian diganti namanya menjadi Japa dari daftar kata-kata acak. Nah, jadi seperti itu penamaan dari Japa. Lalu Sun merilis implementasi publik pertama sebagai Japa 1.0, yaitu dimulai pada tahun 1995. Ini menjadikan Words On Front and Away Wora tidak menyediakan jadwal biaya pada platform populer. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 November 2006, Sun merilis sebagai besar Japa sebagai perangkat lunak bebas dan open source sesuai dengan GNU General Public License (GPL). Pada tanggal 8 Mei 2007, Sun menyelesaikan prosesnya membuat semua kode inti Japa bebas dan open source. Selain sebagian kecil kode dimanapun, Sun tidak memegang hak cipta untuk melakukan contoh yang dibahas dalam diktat ini. Anda memerlukan software berikut, seperti Linux 7.1 atau Windows XP 7, 8, 10, sistem operasi. Lalu ada Japa JDK 8, NetBeans SE 8.0 terbaru, iReport 5.6.0 exe, iReport 5.6.0 Plugin 5, SumVivi, Microsoft Notepad, Notepad++, atau editor teks lainnya. Nah, jadi itu yang dibuat dari Japa yang termasuk. Nah, lalu di sini ada persiapan database ini yang saya bahas itu termasuk DBMS ya, yaitu Database Management System. Nah, jadi yang pertama itu ada persiapan database. Digunakan adalah MySQL karena penggunanya yang luas baik di kalangan pendidikan maupun di kalangan praktis bisnis. Selain itu, penulis mengharapkan agar kita mempersiapkan literatur pemasangan dan konfigurasi aplikasi SMPP menginstalasi pada laptop atau komputer kita. Nah, jadi untuk persiapannya kita memerlukan MySQL, yaitu suatu manajemen database dengan aplikasi SumVivi. Lalu selanjutnya ada Database Management System ya, atau yang disebut dengan DBMS, yaitu sebuah aplikasi yang mampu untuk melakukan manajemen sistem database. Lalu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan data ke DBMS serta memberi fasilitas untuk perubahan dan pemeliharaan. Lalu yang selanjutnya itu ada Database Transaction Support, yaitu mekanisme yang mengendalikan atau kontrol atas manipulasi data yang beriringan atau serentak dengan berintegrasi sebagai satu kesatuan. Dengan adanya mekanisme transistor, apabila ditemui kegagalan pada salah satu proses penyimpanan, maka semua proses penyimpanan sebelumnya dapat dibatalkan atau rollback. Nah, lalu yang selanjutnya adalah membuat database. Untuk membuat database baru, lakukan beberapa langkah berikut. Nah, jadi ini ada cara membuat database secara umumnya, yaitu pilih dan klik tab database, masukkan nama database baru tersebut pada kotak create new database, ketikkan source aktar. Ini seperti apa ya istilahnya penamaannya, lalu klik create sehingga muncul pesan pembuatan database sukses. Nah, yang pertama ini ada membuat tabel. Nah, di sini membuat tabel adalah langkah yang paling penting dalam pengembangan aplikasi. Ada banyak cara dalam membuat tabel pada MySQL. Nah, jadi ini contoh dari tabel itu sendiri. Pembuatan tabel ada kolom, ada baris, dan username seperti kolom, jenis, tak ternilai bawaan, tautan ke komentar, MIME. Lalu di bawahnya ada indeks. Indeks ini adalah bagian dari tabel yang dibuat pada bagian atas. Lalu yang selanjutnya ada master product. Pada tabel master product ini menyimpan data seperti yang sudah dituliskan di situ. Ada datanya VRD ID, nama, satuan harga yang akan digunakan dalam proses transaksi jual. Nah, lalu yang selanjutnya ada master customer. Dan pada tabel ini menyimpan data seperti accounts ID, nama, alamat, telepon. Seperti ini strukturnya. Master. Lalu transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan ini
seperti faktur ya, penjualan ini menyimpan data faktur, tanggal penjualan. Lalu yang selanjutnya ada transaksi penjualan detail, menyimpan data faktur, FRDID, QT, diskon. Jadi untuk transaksi penjualan ini ada termasuk dalam potongan harga juga. Lalu yang selanjutnya ada transaksi penjualan detail, menyimpan data faktur seperti yang sudah dicantumkan di tabel. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang pengantar Japa dan DBMS. Dan semoga video kali ini memenuhi tugas pemrograman berbasis objek. Saya Aditya Dipandorima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.